jauh gitu. Terus dia bilang ya udah tapi jangan setiap hari, kalau bisa 2 kali seminggu gitu, itu biar aku terharu kan. Kemarin ada materi bahagia. Ada sesuatu yang mungkin memang udah kelihatan untuk kita Enggak sih, kalau dipikir-pikir tuh malah tuh karena lebih muda. Pas umur 18 pengennya 21, pas udah umur 21 pengennya 24 gitu. Terus pas udah 24 dan 27 ya nggak kesampean-sampean karena nggak dapat pasangan yang diidamkan atau yang cocok ya, yang bisa bertahan lama. Tapi akhirnya satu hari ketemu sama Dika di tahun 2022, aku nge-DM dia dulu di Instagram. Nggak ada ekspektasi sih sebenarnya. Lucunya adalah aku tuh waktu pas zaman itu ya, kalau misalkan lagi di sosial media tuh suka ya ngeliat-liat perempuan gitu kan. Kalau aku suka aku naksir, aku DM gitu. Nah, salah satu barometer aku adalah cewek yang aku suka yang seru itu biasanya kalau aku DM, aku minta WA, terus aku telepon dia langsung angkat gitu. Jadi menurut aku wah cewek ini seru ya gitu, asik ya. Tapi kalau cewek kayak suka malu-malu kayak jangan telepon dulu ya itu aku langsung kayaknya nggak seru deh, karena aku suka cewek itu yang berani mengutarakan perasaan dia, yang suka bercanda, yang bawel lah, itu aku suka banget gitu. Jadinya lucu buat aku. Nah pas sama Dika aku telepon, dia langsung angkat gitu. Pas aku minta video call yuk, dia langsung mau gitu orangnya. Padahal dia tuh di dalam lingkaran yang berbeda daripada aku ya. Pas awal-awal pun dia bilang dia nggak tahu aku itu siapa gitu. Itu bikin aku lucu. Karena mungkin dia di dunia ya perkumpulan teman-teman yang berbeda, aku di mana. Terus akhirnya dia nanya temennya, partner kerjanya ini siapa sih gitu. Oh iya ini artis nih gitu. Terus ya udah akhirnya mulai jalan bareng, naksir, pacaran gitu. Tapi kalau ditanya aku siap apa enggak, sebenarnya tak pernah siap sih. Ini aku merasa kalau cowok itu nggak akan bisa bilang kalau dia itu siap, tapi selalu di pressure dan didorong sama perempuannya gitu. Makanya cowok itu kadang bisa berubah lebih mateng, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab karena pasangannya gitu. Dapat pasangan yang cocok, yang positif, yang selalu mendorong dia. Terus ditanya, aku nanya dia, emang kamu siap juga gitu. Terus dia bilang ya kalau ditanya siap atau enggak ya aku sih siap banget gitu. Aku pengen punya kehidupan yang lebih besar lagi daripada sekarang. Jadi Dika tuh selalu bilang, yang menurut aku menginspirasi aku juga ya, dia bilang kalau kita berpasangan dan satu hari nikah dan punya anak, itu hidup kita itu nggak cuma untuk diri kita doang. Kita jadi mikirin buat orang lain, kita jadi lebih mikirin masa depan kita lebih mikirin kerjaan kita, hubungan kita. Jadi kalau udah punya istri nih atau punya suami, kita jadi mikirin aku jadi cowok gimana bisa nangkepin istri aku nih gitu, bisa melindungi dia gitu. Kita jadi mikir kan harus kerjanya gimana lagi nih gitu, mikirin kayak planning masa depan aku seperti apa. Udah punya anak juga kita mikirin anak kita seperti apa gitu. Karena kalau buat aku perasaan yang nggak pernah bisa di replace adalah ketika kita punya anak, punya orang yang bergantung hidup sama kita nih. Nah itu menurut aku jadi evolusi manusia jadi lebih dewasa lagi. Karena Dika itu ada turunan 1/8 kali ya, 1/8 Jepang gitu. Jadi waktu pas pacaran setiap bulan April tuh ke Jepang. Jadi pas tahun lalu liburan sama keluarganya April ke Jepang. Terus tahun ini pas dia lagi liburan lagi sama papa mamanya sama keluarganya ke Jepang lagi. Jadi aku pikir ya udah pas banget aku mau surprise dia mungkin bulan April tuh bulan hoki dan bulan jadiannya juga bulan April. Lucunya Dika yang nembak aku sebenarnya 2 tahun yang lalu. Iya, jadi Kenapa kamu nggak mau nembak duluan? aku nembak duluan. Jadi pas 2 minggu deket sama dia, aku nembak dia terus dia bilang stop, aku belum siap. Terus aku pikir, aduh udah dapet yang cocok banget, malah ditembak nggak mau gitu kan. Terus dia bilang, nanti ya, aku belum siap sekarang, tapi aku pengen lebih serius sama kamu, kita jalanin dulu ya gitu. Abis itu jeda seminggu 2 minggu kemudian dia nembak aku pas lagi di mobil pas pulang dari kantor aku, dia bilang waktu itu yang penawaran kamu aku mau deh gitu. Jadi aku langsung bisa confirm, berarti Dika yang nembak aku. Mungkin respon papa mama seperti gimana nih? Papa mama mereka support banget sih, tapi mereka lebih ngelepas aku ya, maksudnya karena mungkin aku anak laki, jadi banyak keputusan dia lebih kayak udah kalau kamu udah merasa siap ya udah, jadi mami juga ikut gitu ya.
Jadi yang lucu adalah ya mereka supportnya tuh sampai nganterin ke bandara. Jadi sampai tanteku pun diajak gitu pada hari itu, diajak ke bandara buat temenin aku ke airport. Terus habis itu ya mereka nanya-nanya gimana udah jalan misi belum gitu, udah diterima belum gitu. Ya udah kayak gitu. Tapi sekarang tuh orang tua Dika masih belum balik ke Indonesia, masih di luar negeri. Jadi mungkin akhir tahun nih, jadi mereka belum ketemuan. Mungkin ada pertemuan keluarga gitu. Ada, cuman orang tua Dika masih belum di Jakarta, jadi belum ketemu gitu. Jadi sekarang kita mau planning untuk pernikahan aja belum bisa karena aku pengennya kayak semuanya ketemu, kita ngobrol. Aku sama Dika maunya seperti ini ya. Jadi aku pengen tahu masukan dan pendapat atau mungkin ada budaya yang pengen mereka jaga, yang mereka pengen lihat anaknya juga ngejalanin. Itu aku belum tahu nih dari orang tua sama orang tuanya Dika. Belum jadi satu sekarang. Tapi tahun ini yang mama sih Mas? Apa? Tahun ini atau seperti apa? Enggak sih, tahun depan. Ya tahun depan rencananya. Kalau masih jangan apa mungkin kan Masih muda gitu. Aku udah 28 loh tahun ini. Emang pemuda. ya mungkin sebagian orang Masih Gue jangan. Bapak mungkin mau nonton jadi Terharu. Sebenarnya gini ya, bukan wejangan nikahnya ya, tapi perubahan dalam kehidupan aku yang bikin kadang aku jadi kayak terharu sedihnya adalah ketika pas aku punya apartemen sendiri ya, punya apartemen sendiri. Terus si mami suka nanya, kamu nggak tinggal di sana setiap hari kan? Aku bilang enggak, aku pengen lebih dekat aja, kalau kerja tuh nggak terlalu jauh gitu. Terus dia bilang, ya udah tapi jangan setiap hari, kalau bisa 2 kali seminggu gitu. Itu biar aku terharu kan, sedih gitu. Terus habis itu pas aku mau ngelamar nikah pun dia juga kadang suka nanti mami ditinggal dong ya, mungkin karena buat mereka ini anak pertama yang bakal married, bakal pergi, jadi ya buat aku baru, buat mertua aku baru, buat Dika baru, buat orang tua aku pun juga masih kayak hal yang kayak aduh gimana ya rasanya, aku pun juga jadi ikut sedih gitu. Jadi kayak sekarang tuh Dedi tuh kadang setiap hari tuh suka ngajakin aku ngopi terus gitu, ayo kalau jadi aku tuh jadi nggak enak, nanti nggak sih kayak tiba-tiba random dia kita makan yuk jangan makan ke bawah kan, ke rumah kan, nggak dia kalian mau pergi makan siang di luar gitu. Jadi sekarang tuh jadi sering banget ngajak makan keluar gitu, dan aku jadi nggak enak nolak ya gitu. Jadi sering pergi keluar aja gitu. Kadang nggak sama mami juga, jadi kadang mami ngajak aku doang berdua, atau kadang dia ngajak aku doang berdua. Jadi kayak ada sering kayak pengen sama aku terus kan gitu ya. Iya. Tapi berarti lu bisa ngerasa dong, papa nggak mau kehilangan lu secepat itu. Bisa bilang papa nggak mau Iya. secepat itu, lu bisa ngerasa gak sih? Ngerasa. Iya. jadi sedih juga ya. Iya. Ya mereka selalu bilang emang udah siap. Mami sih maunya kamu sebenarnya di atas 30, tapi kalau kamu udah dapet yang cocok, yang siap ya harus dijalani.